Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sri Nurhatiningsih. Saya dosen di Prodi Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta. Saya diamanahi di Stikes Surya Global untuk mengampu di mata kuliah keperawatan HIV dan AIDS. Selain di keperawatan HIV dan AIDS, saya juga mengampu di mata kuliah keperawatan medikal bedah, keperawatan paliatif, dan nursing simulation. Di keperawatan HIV dan AIDS, saya sebagai koordinator dan juga dosen di mata kuliah HIV dan AIDS. Di sana juga ada dosen pengampu yang lain, yaitu Bu Andris Teorini. Sebagai koordinator, saya bertugas untuk penyusunan SAP, kemudian RPS, media pembelajaran, video skill lab, dan juga menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan demonstrasi. Untuk deskripsi mata kuliah di keperawatan HIV dan AIDS, yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang tren dan isu perilaku berisiko dan juga menularkan dari HIV dan AIDS dan juga penyalahgunaan nafsa, pengkajian biopsikososial, spiritual, dan juga kultural, pemeriksaan fisik dan diagnostik dari HIV dan AIDS, prinsip-prinsip pasien dengan ODA, family center ODA, dan juga stigma dan diskriminasi pada ODA, konseling pada HIV dan AIDS, dan prinsip bayi dan anak penderita HIV dan AIDS atau dengan tes HIV dan AIDS. Setelah mengikuti perkuliahan di keperawatan HIV dan AIDS, diharapkan untuk capaian pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep atau pengantar dari HIV dan AIDS dan juga penyalahgunaan nafsa. Kemudian mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada HIV dan AIDS dan juga penyalahgunaan nafsa, prinsip-prinsip dan dasar-dasar konseling dari HIV dan AIDS dan juga penyalahgunaan nafsa, prinsip-prinsip dalam penata laksanaan ibu dan anak dengan HIV dan AIDS, dan juga menginterpretasikan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan kasus HIV dan juga AIDS. Untuk media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu ada laptop, kemudian LCD, video skill lab, alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan demonstrasi. Untuk topik pembelajaran, yang pertama adalah overview. Kemudian untuk pertemuan kedua yaitu pengantar dari HIV dan AIDS. Kemudian pertemuan ketiga membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien HIV dan AIDS. Pertemuan yang keempat, dasar-dasar konseling HIV dan AIDS dan juga penyalahgunaan nafsa. Pertemuan yang kelima yaitu membahas terkait dengan penata laksanaan ibu dan anak dengan HIV maupun AIDS. Kemudian di pertemuan ke-6 penata laksanaan terkait dengan antiretroviral. Pertemuan yang ke-7 yaitu penerapan hasil-hasil penelitian tentang HIV dan AIDS dan juga penyalahgunaan nafsa. Untuk topik yang ada di demonstrasi atau skill lab yang ada di praktikum yaitu ada konseling terkait dengan pretest HIV atau pasien sebelum dilakukan tes HIV dan setelah dilakukan tes HIV, konseling penyalahgunaan nafsa, konseling tentang ibu hamil dengan HIV dan AIDS, simulasi tentang penyusunan asuhan keperawatan pada kasus HIV dan AIDS dan juga penyalahgunaan nafsa. Untuk evaluasi penilaian, yang pertama yaitu ujian blok yang akan dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ujian OSCE atau skill lab demonstrasi. Kemudian yang ketiga penugasan dan juga sikap. Terkait dengan standar penilaiannya, untuk A, jika nanti mahasiswa mendapatkan nilai sama dengan 85 atau lebih dari 85. Kemudian AB 75 sampai dengan 84,9. Nilai B 70 sampai dengan 74,9. Nilai BC 60 sampai dengan 69,9.
nilai C 50 sampai dengan 59,9, nilai D 40 sampai dengan 49,9, dan nilai E jika nilainya kurang dari 39,9. Demikian untuk RPS atau kegiatan rencana pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Untuk kegiatan simulasi pembelajaran bisa kita lihat di video berikut ini. Oke ya, baik ya. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan kuliah terkait dengan mata kuliah HIV dan AIDS ya. Minggu kemarin kita sudah materi yang sebelumnya yaitu overview ya, overview terkait dengan mata kuliah di HIV dan AIDS. Marilah sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik ya. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan capaian pembelajaran ya. Jadi teman-teman semua di sini diharapkan setelah nanti saya menyampaikan materi terkait dengan pengantar HIV dan AIDS, itu yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan Islamic Relation ya, IRK ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan apa itu penyakit HIV dan AIDS. Mahasiswa mampu menjelaskan prevalensi, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan apa saja yang dapat menularkan HIV ya, dan apa saja yang tidak menularkan HIV. Kemudian tindakan pencegahan, fakta dan mitos terkait dengan HIV dan AIDS, dan juga mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan program pemerintah pemberantasan atau pencegahan HIV dan AIDS ya. Baik, yang pertama itu terkait dengan IRK ya. Mungkin sebelum kita masuk dengan IRK, dari teman-teman semua sudah ada yang tahu apa itu HIV? HIV itu penyakit apa? Ya, boleh silakan. Menyerang sistem imun. Ya, menyerang sistem imun tubuh ya, betul ya. Mbak siapa namanya? Amalina. Ya, Mbak Amwalina ya, betul ya. Bahwa penyakit HIV itu adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Kira-kira takut nggak sama orang dengan HIV? Tidak ya? Oh takut, ada yang takut ya? Ya, kadang takut juga ya bersentuhan dengan HIV ya. Diharapkan nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita tahu ya bagaimana cara pencegahannya sehingga nanti kita tidak takut ya dengan pasien HIV. Oke, yang pertama terkait dengan IRK ya, bahwa dijelaskan di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Isra ayat 32 ya, di situ dijelaskan bahwa wala taqrabul zina innahu kana fasiyata wa sa'a sabila ya, bahwa di sini dan janganlah kamu mendekati zina ya, bahwa zina ini adalah perbuatan yang keji ya dan suatu jalan yang buruk. Kenapa surat ini itu masuk di dalam pembelajaran kita terkait dengan HIV? Karena salah satunya apa kira-kira? Kenapa? Penularan. Ya, salah satu penularan HIV ya itu salah satunya dengan berzina. Ya, berarti sudah dipelajari di dalam Al-Quran ya, bahwa kita tidak boleh mendekati yang namanya zina. Ya, ini ada video, nanti bisa Anda lihat ya videonya, mengenal dan menanggulangi HIV dan AIDS ya. Oke, sebelumnya tadi sudah membahas ya terkait dengan HIV. Mungkin ada yang tahu terkait dengan AIDS. AIDS itu apa? Apakah ada bedanya antara HIV dan AIDS? Kalau AIDS adalah Komplikasi. ya, komplikasi ya. Bagus ya, komplikasi dari penyakit HIV ya. Oke, setiganya Anda sudah paham. Oke ya, jadi kita
apa sih sebenarnya penyakit HIV? Penyakit HIV itu adalah human ya. Kemudian I imunodefisiensi dan V adalah virus ya. Dimana ketika virus ini masuk ke dalam tubuh pasien ya, ke dalam tubuh seseorang, maka nanti dia bisa terinfeksi yang namanya HIV ya, HIV. Kemudian ketika HIV nanti tidak dilakukan upaya penanggulangan atau pengobatan, maka akan masuk ke yang namanya fase AIDS ya, di mana fase AIDS ini merupakan kumpulan dari berbagai macam gejala pasien HIV ya, gitu. Jadi kumpulan berbagai macam gejala ya, nanti bisa menimbulkan penyakit AIDS ya. Nah, ini terkait dengan prevalensi ya. Jadi prevalensi untuk penyakit HIV itu adalah ini ya, sebanyak sudah dilaporkan ini pada tahun 2002 ya, sebanyak 10.525 orang ya. Itu ya, cukup banyak sekali. Dan yang sudah dites itu sebanyak 878 dan sudah melakukan pengobatan ya, gitu. Jadi cukup banyak dari tahun ke tahun ya, terus mengalami peningkatan. Oke, kemudian ini yang saya soroti untuk yang di DIY ya, karena kita tinggal di DIY ya. Itu menurut data dari Victory Plus ya. Menurut data dari Victory Plus itu bahwa pasien yang mengalami HIV itu sekitar 7.003 ya, 7.003 orang. Dan AIDS-nya dia sudah mengalami penurunan ya, cukup signifikan penurunannya. Kenapa cukup signifikan? Karena memang di Jogja ini ada yang namanya Yayasan HIV, di mana Yayasan HIV ini adalah yayasan untuk menanggulangi pasien dengan HIV supaya nanti dia tidak menularkan ke orang yang lain ya, gitu. Sehingga kenapa di Yogyakarta ini relatif lebih menurun jumlah pasien AIDS-nya, berarti penanggulangannya cukup bagus ya, gitu. Kemudian ini menurut kelompok usia ya, menurut kelompok usia. Paling banyak itu pada usia 25 sampai dengan 49 tahun ya. Cukup ngeri ya, 25. Bahwa kita tahu periode jendela itu kan periode ketika pasien terinfeksi HIV sampai munculnya gejala ya, itu sekitar 10 tahun ya. Kalau 10 tahun berarti kita lihat ke belakang itu sekitar usia 15. 15 itu kan usia remaja saat ini ya, karena perkembangan gadget gitu ya. Sehingga di sini prevalensinya banyaknya pada usia segitu ya. Sehingga itu perlu kita waspadai ya. Kemudian jenis kelaminnya memang yang paling banyak adalah laki-laki daripada perempuan ya. Gitu, karena laki-laki itu mungkin lebih banyak penyeleweng gitu ya daripada yang perempuan gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini jumlah berdasarkan faktor penyebab ya, berdasarkan faktor penyebab. Ternyata berdasarkan faktor penyebab pada tahun 2022 itu sudah bergeser ya, yang tadinya itu berganti-ganti pasangan seks sekarang sudah berubah menjadi homoseksualitas ya, itu ya, homoseksualitas, kemudian waria ya, itu ya, sudah bergeser ya. Jadi itu laki-laki yang keker-keker itu ya. Nah, mungkin ini ada pacarnya yang keker-keker. Nah, hati-hati ya, dicek dulu apakah dia LSL gitu ya, laki-laki suka dengan laki-laki ya. Sekarang prevalensinya penyebab HIV itu malah yang lebih banyak daripada yang bergonta-ganti pasangan seksual ya, lebih banyak. Ya, sekarang sudah ngeri ya gitu. Ya, ini adalah sumber penularan ya, sumber penularan. Sumber penularan yang pertama itu adalah dari hubungan seks tanpa kondom ya. Jadi ini bergonta-ganti pasangan seks ya. Kenapa bergonta-ganti pasangan seks itu bisa menularkan HIV? Karena ya itu karena sumber penularannya itu adalah dari sumber penularan HIV bisa dari apa saja? Dari darah ya, kemudian dari cairan sperma, cairan vagina gitu ya. Berarti yang pertama itu hubungan tanpa kondom. Jadi perlu nanti hubungan jika di luar pernikahan itu tanpa kondom, walaupun tidak saya sarankan gitu.
Itu ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan jarum suntik ya. Ini terutama yang dia menggunakan jarum suntik yang bersama-sama ya, narkoba suntik ya. Itu karena mungkin masih ada sisa darah yang masuk di dalam sepetnya itu, kemudian dipakai oleh orang lain ya, masuk ke fase AIDS. Nah, ini adalah mitos ya, mitos fakta ya yang berkembang di masyarakat. Mitosnya apa sih yang ada di masyarakat sehingga kadang masyarakat itu takut ya berdekatan dengan orang-orang dengan HIV gitu ya. Biasanya masih ada diskriminasi ya. Itu yang pertama adalah sentuhan ya, tadi ya, berjabatan, jabatan tangan, pelukan itu ya, itu nanti tidak menularkan HIV ya. Yang berkembang di masyarakat itu salaman itu bisa menularkan HIV ya. Kemudian yang kedua bisa ditularkan lewat serangga ya. Jadi takut nanti itu ada serangga lewat habis gigit yang orang dengan HIV tadi ya, kemudian gigit ke kita ya, takut ya gitu. Itu juga mitos ya terkait dengan HIV. Kemudian ditularkan lewat makanan. Jadi kadang-kadang masih ada diskriminasi yang ada di masyarakat, yaitu dipisah ya antara peralatan makan orang dengan HIV dan sehat, yang sehat gitu ya. Jadi tidak boleh saling berganti peralatan makan. Nah, itu juga tidak bagus juga gitu ya. Itu hanya mitos saja, bukan fakta yang berkembang di masyarakat ya gitu. Kemudian yang keempat adalah pasangan yang mengidap HIV itu tidak perlu melindungi atau satu sama lain ya. Misalkan kita punya pasangan HIV gitu ya, kemudian dia mau menikah dengan orang yang non HIV, itu juga pasti akan takut ya, tidak boleh. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan upaya pencegahan. Jadi tidak semua kok ya, nanti kalau pasangan kita itu positif HIV, kita juga nanti akan tertular HIV, itu tidak ya gitu. Itu masih mitos, tetapi fakta di masyarakat itu masih cukup tinggi ya gitu. Jadi masih takut. Kemudian transfusi darah ya, transfusi darah. Sehingga kadang-kadang ini darahnya itu masih ada, nanti takutnya setelah saya transfusi itu akan tertular HIV gitu ya, masih seperti itu ya, fakta yang berkembang di masyarakat ya, sehingga ini yang harus kita luruskan nanti. Kemudian menular lewat ciuman ya, gitu, menular lewat ciuman, sehingga ini pun juga kita tidak mau pasangan kita nanti ternyata positif HIV, atau mungkin ada orang lain ternyata positif HIV, kemudian sudah terlanjur cinta nggak jadi menikah gitu ya, karena takut tertular HIV, karena masih mitos-mitos berkembang di masyarakat masih cukup banyak ya. Kemudian ini faktanya ya. Nah, faktanya adalah kalau bersalaman tentunya tidak akan menularkan HIV ya gitu. Kemudian makan bersama gitu ya juga tidak menularkan HIV. Tinggal serumah pun juga tidak akan menularkan HIV. Kalau kita digigit serangga habis menggigit pasien HIV juga nanti tidak akan menularkan HIV. Ini fakta-fakta yang seharusnya kita sampaikan ya kepada masyarakat ya, sehingga nanti diskriminasi di masyarakat tidak tinggi ya, karena kalau kita tahu di masyarakat itu masih menyembunyikan ya status HIV-nya karena takut dikucilkan dari lingkungan sekitar. Ya, ini adalah upaya pencegahan ya. Upaya pencegahannya itu ada ABCDE ya. Ini supaya kita bisa enak mengenalnya gitu ya, ABCDE. A itu adalah abstinen ya. Jadi kita tidak berhubungan intim sebelum pernikahan atau tidak bergonta-ganti pasangan seks ya, di sini ya konteksnya. Jadi nanti kalau Anda mau menikah, boleh dites dulu pasangannya ya, apakah positif HIV atau tidak. Karena tentunya nanti akan kita lakukan upaya pencegahan. Terus jangan ditinggal ya, nanti kalau sudah tahu positif HIV ya, takutnya terus ditinggal. Kasihan nanti ya. Jadi abstinen ya. Kemudian yang B adalah be faithful ya, jadi saling menjaga, saling setia ya. Di situ digambarkan adalah cincin ya, jadi saling setia. Jadi nanti ketika kita sudah menikah ya jangan sampai nanti tengok kanan kiri gitu ya untuk mencari pasangan baru ya gitu, menjelajah gitu ya. Nanti kita
yang namanya HIV karena bergonta-ganti pasangan seks ya gitu. Kemudian kondom ya, kondom. Kondom ini adalah sebagai barier untuk pencegahan dari HIV. Kondom ini harus sering dipakai pada pasien yang salah satunya dia adalah tidak positif, misalkan pasangan gitu ya, pasangan yang satunya positif, yang satunya tidak. Nah, ini perlu dipakai ya, supaya nanti pasangan yang satunya itu tidak tertular HIV. Gimana kalau nanti dia mau punya anak? Kalau mau punya anak nanti ke dokter untuk konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Tentunya nanti akan dicek ya bagaimana kadar virusnya di dalam tubuh ya, sehingga nanti dia bisa berhubungan intim tanpa menggunakan kondom. Atau mungkin pada pekerja seksual gitu ya, pekerja seks. Nah, pekerja seks itu wajib menggunakan kondom ya, wajib menggunakan kondom. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah tidak memakai jarum suntik ya, don't drag ya. Yang terakhir adalah education ya, edukasi. Kita ini memberikan edukasi ke masyarakat karena kita itu kan tenaga kesehatan ya, sehingga kita perlu untuk memberikan edukasi ke masyarakat agar masyarakat paham bagaimana cara pencegahan dari HIV. Nah, ini adalah penanggulangan ya, tujuan dari penanggulangan HIV dan AIDS ya. Di dalam Permenkes nomor 21 tahun 2013 ya, biasa disebut sebagai 30 tahun 2030, sehingga masih berapa tahun lagi ya? Ya, 7 tahun lagi ya. Apakah nanti ini Permenkes ini bisa mengupayakan bisa gitu ya? Pengennya bisa gitu ya, tetapi entahlah nanti gitu ya. Ya, ini yang pertama adalah zero new infection ya, zero new infection. Ketika nanti di tahun 2030 sudah tidak ada lagi orang dengan infeksi baru gitu ya, infeksi baru. Yang sudah terinfeksi biarkan terinfeksi. Tetapi yang belum terinfeksi jadi jangan sampai dia menginfeksi ke orang lain. Jadi maunya adalah nol, tidak ada lagi sumber penularan baik itu ke anaknya atau ke pasangan atau ke orang lain. Kemudian zero kematian ya, kematian akibat HIV maupun AIDS ya gitu, kematian, sehingga nanti pasien HIV itu bisa hidup lebih lama gitu ya, hidup lebih lama, sehingga tidak hanya sebentar saja gitu ya. Kalau dulu kan karena belum ada penanganan yang bagus ya, belum ada obat-obatan untuk menurunkan jumlah virusnya, sehingga masih banyak ya. Tentunya kalau sekarang itu karena sudah ada upaya ini, maka nanti pengennya zero, sudah tidak ada lagi orang mati dengan HIV gitu ya. Kemudian zero diskriminasi ya, diskriminasi. Ini yang masih sulit dicegah di masyarakat karena masyarakat masih belum banyak yang mengetahui apa itu HIV ya dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, di sini diskriminasi memang masih cukup tinggi. Inilah nanti yang upaya yang harus kita lakukan di masyarakat, itu perlu untuk kita lakukan pendidikan kesehatan ya, supaya nanti masyarakat tidak takut berdekatan dengan orang-orang HIV maupun AIDS ya gitu. Karena HIV maupun AIDS ini juga sama ya, sama-sama seperti kita bisa berdampingan gitu ya, bisa bekerja, bisa sekolah gitu ya, karena masih banyak diskriminasi ya yang saat ini berkembang di masyarakat ya. Masih banyak yang kalau anaknya HIV kemudian nanti sekolah, nah temannya tidak mau berdekatan karena takut tertular gitu ya. Kemudian ada yang bekerja sudah tahu positif HIV ternyata dikeluarkan. Itu kan masih banyak ya diskriminasi yang ada di masyarakat. Pengennya nanti di tahun 2030 itu pemerintah sudah nggak ada lagi nih diskriminasi gitu ya di bidang apapun gitu ya. Ya, materi kita sudah habis ya. Ini mungkin kata-kata bijak ya. Jauhi penyakitnya bukan orangnya gitu ya. Jadi kita ketika kita berdampingan dengan orang-orang dengan HIV itu ya, kita bukan malah menjauhi gitu ya, malah menjauhi, tetapi kita jauhi penyakitnya. Jadi jangan sampai nanti kita malah sebagai orang dengan positif yang baru gitu ya.
Oke, baik ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini, teman-teman semua? Tidak? Ya, boleh. Silakan. Ya. Misalnya dengan ada kasus yang pasien salah satu pasangan itu ada yang positif dan satunya negatif. Nah, itu kan ketika dia mau program punya anak, dia harus konsul dokter. Nah, berarti untuk anaknya ini itu dia udah pasti HIV. Ya. Atau gimana? Ya, baik ya. Ada pertanyaan dari Mbak Amalina ya. Ya, Amalina, bahwa bagaimana kalau pasangannya ini mau punya anak gitu ya? Apakah nanti anaknya itu akan lahir juga dengan HIV gitu ya? Tentunya nanti yang pertama belum tentu gitu ya, belum tentu nanti dia lahir juga positif HIV. Misalkan ya, misalkan saya HIV gitu ya. Kemudian saya nanti pasti akan melahirkan anak dengan HIV. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Bisa ya karena saya tidak melakukan upaya pencegahan ya, saya tidak minum obat teratur ARV-nya gitu ya. Nanti ini di pertemuan selanjutnya gitu ya. Tetapi akan saya jawab ya gitu. Jadi nanti sebelum pasangan itu mau punya anak, dia wajib program kehamilan gitu ya. Nanti akan dicek yang namanya adalah viralognya berapa gitu ya. Kemudian habis itu jumlah virusnya berapa yang ada di dalam tubuh gitu ya. Viralognya wajibnya tidak terdeteksi. Jadi ketika nanti tidak terdeteksi, nanti dia boleh untuk lepas kondom. Nanti dokter akan memprogramkan sekitar mungkin 2-3 bulan, itu tergantung nanti dokternya yang akan memprogramkan ya. Amannya sampai berapa lama gitu ya. Nah, nanti setelah itu dikasih jeda waktu itu, nanti dia wajib pakai kondom lagi. Ya, wajib pakai kondom lagi itu jedanya itu tadi. Kemudian nanti pasti akan dilakukan penata laksanaan lagi ya gitu. Kemudian nanti juga ibunya harus wajib sudah minum obat ARV tadi ya. Obat ARV itu adalah obat untuk menurunkan virus HIV ya. Jadi wajib bagi ibu hamil yang dengan HIV itu wajib minum ARV. Fungsinya apa sih ARV? Fungsinya supaya nanti anak yang dikandungnya itu tidak menular virusnya tidak masuk ke dalam janin ya, sehingga nanti janinnya tidak lahir dengan HIV gitu ya. Jadi tidak semua ketika kita terinfeksi itu nanti akan melahirkan anak-anak dengan HIV tadi ya gitu. Sudah jelas Mbak Amalina? Ya. Mungkin saya mereview sedikit ya. Dari teman-teman tadi mungkin ada yang bisa dijelaskan lagi apa tadi yang resiko penularan tadi ya, resiko penularan dari HIV tadi apa? Mungkin Mbak Atik yang belum. Resiko penularan itu bisa disebabkan karena sperma, hubungan seksual berkaitan dengan pasangan, bisa juga karena jarum suntik. Ya, bagus ya, betul ya. Ya, betul. Jadi setelah saya review ternyata sudah paham ya. Kalau AIDS tadi apa? AIDS tadi? AIDS. Ya, komplikasi ya, kumpulan berbagai macam gejala akibat pasien terkena HIV ya gitu. Baik ya, dari sini sudah paham? Ya, insya Allah sudah ya gitu ya. Kemudian besok kita ada pertemuan lagi ya. Di pertemuan selanjutnya nanti materinya adalah terkait dengan asuhan keperawatan HIV dan AIDS ya. Besok di pertemuan selanjutnya silahkan nanti Anda mencari patofisiologi ya. Patofisiologi bagaimana mekanisme pasien terkena HIV gitu ya, mulai dari terkena HIV sampai nanti perjalanannya gitu ya, seperti apa nanti Anda pelajari dulu, kemudian besok akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin seperti itu ya. Masih ada pertanyaan? Sudah ya. Marilah kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ya untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan